Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Suara Kala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung mampir ke akun Twitter atau X di @nitrasandekala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Rintik hujan semakin terasa deras. Aku menggeleng takut, sekaligus jijik. Tak kuhiraukan. Aku bergegas pergi meninggalkannya. Amit-amit, batinku. Hingga saat aku mencapai batas desa, aku berhenti sejenak, mengatur napasku yang masih memburu. Aku menoleh ke sekitaran, mencari penduduk yang masih berada di luar rumah. Tetapi sepertinya mereka sudah terlelap dalam tidurnya. Ku tengok sekali lagi ke arah bukit di mana cungkup itu berada. Apakah Najib sudah berhasil meringkus orang-orang itu, atau justru dia yang tertangkap? Aku menggeleng, tak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku harus berusaha menggagalkan tanda yang diberikan oleh Kromo Leo. Bergegas aku menuju ke rumah Najib. Aku berburu dengan waktu. Jalanan desa begitu gelap karena listrik padam. Aku tak berani menghidupkan lampu senter. Takut jika cahayanya memancing orang untuk mencari tahu. Tanganku sudah gemetaran karena dingin. Dan kalian tahu, di desa tidak turun hujan sama sekali. Sial sekali aku malam ini. Akhirnya aku sampai. Rumah Najib sudah terlihat dari kejauhan. Kini aku tinggal menunggu Kromo Leo datang. Aku bersembunyi di semak-semak. Begitu bodohnya aku, kenapa tidak masuk ke dalam rumah? Padahal jelas itu rumah suamiku sendiri. Aku sudah berdiri untuk masuk ke dalam rumah, tetapi langsung kuurungkan niatku itu. Ketika melihat di teras depan rumah, kudapati ada sosok nenek tua dan juga pocong berwarna lusuh berdiri tidak jauh dari pintu. Apa lagi itu? Jip, pulanglah. Lenguhku ketakutan. Malas jika harus mendekat ke arah sosok-sosok aneh itu, aku memutuskan untuk menunggu di bawah pohon ini saja. Kromo Leo, sayup aku mendengar suara lirih. Kepalaku menoleh ke arah sekitar mencari keberadaan sosok Kromo Leo itu. Namun, aku tak dapat melihat demit itu. Kromo Leo. Suara itu berbarengan dengan suara lolongan anjing dari kejauhan. Aku tahu, inilah saatnya. Bergegas aku keluar dari persembunyianku. Waktuku tak banyak. Sebelum mereka sampai di tempat ini, aku harus segera menaburkan beras kuning ke sekeliling rumah Najib. Belum lagi saat kemunculan mereka, aku harus segera menancapkan bambu dari potongan keranda ke depan pintu. Aku sudah separuh jalan menaburkan beras kuning itu, hingga aku mendengar suara seseorang sedang mendekat. Bergegas aku beringsut, bersembunyi di keremangan semak-semak yang ada di ujung rumah. Sial, kenapa mesti sekarang? Ucapku panik. Mencoba berkonsentrasi agar dapat terus mendengarkan dengan sesama suara Kromo Leo itu. Ada apa toh? Tumben bapak minta keliling desa? Tanya salah seorang pria. Wes mbuh, jane aku yo males. Deloken, singup banget. Aku juga tidak tahu. Lihat saja, seram sekali, kata salah seorang yang lain. Aku mencoba untuk melihat.
Tak jauh dari tempatku bersembunyi, dapat kulihat dua orang laki-laki parubaya menggunakan sarung dilingkarkan ke pundak serta kupluk yang ada di kepala mereka. Mas Joko, katanya Kromoleo muncul lagi ya? Ucap seorang yang tubuhnya lebih kecil. Wush, jangan sembarangan Gus, kata orang yang ia panggil Joko. Laki-laki berbadan gempal ini terlihat panik dengan menolehkan kepala ke sekitaran. Beneran, aku juga ngeri sendiri. Terakhir, Kromoleo muncul dan ada sesepuh desa yang meninggal toh, kata Agus sambil menyorotkan senternya ke wajah Joko. Makanya, kamu jangan sembarangan. Kamu tahu sendiri toh pesan dari Bapak. Kalau ada yang mencurigakan, langsung tangkap saja, kata Joko. Ini rumah Najib kok sepi banget ya? Hawanya mirip orang berkabung, kata Agus. Iya Gus, apa Najib sedang ke kota? Lihat itu Gus, kata Joko menyorotkan senter ke arah jalanan di samping rumah Najib. Apa itu? Kok ada beras kuning di situ? Kata Agus dengan suara ketakutan. Kromoleo, terdengar sayup suara orang secara bersahutan. Aku menoleh ke sisi yang lain. Dapat kulihat dari kejauhan, sosok-sosok itu sudah muncul. Sial, kenapa harus sekarang? Aku belum sempat menabur beras kuning itu ke sekeliling rumah. Panik, aku mencari-cari benda di sekitaranku. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa digunakan untuk mengusir kedua laki-laki itu. Dapat kurasakan ada batu kerikil di sekitaran kakiku. Bodoh amat jika benda ini terkena kepala mereka. Jauh lebih penting nyawa suamiku saat ini. Kulempar kuat-kuat batu kerikil yang kupegang. Oh, aduh, arang Agus sambil mengusap belakang kepalanya. Beruntung, mungkin ini keberuntunganku. Tepat saat ia menoleh, sosok Kromoleo juga terlihat sudah dekat dengan dua pemuda itu. Asem, opo kae? Ucap Agus menarik tangan Joko agar melihat ke arah belakangnya. Apa itu Mas? Teriak Joko. Teriak Joko langsung berlari diikuti dengan Agus di belakangnya. Segera aku keluar dari persembunyian. Buru-buru, kutaburkan beras kuning dari kantong kresek yang kubawa. Kromoleo. Suara itu semakin terdengar kencang. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Mereka sudah hampir mencapai depan rumah Najib. Tak tahu harus berbuat apa, nekat kutancapkan segera potongan bambu dari keranda itu di atas beras kuning yang sudah kusebar. Seketika telingaku berdenging kuat sekali, sampai aku harus menutupnya dengan kedua tanganku. Kemudian suara di sekitaranku segera menghilang. Yang tertinggal hanya suara derik napas menakutkan dari arah sosok-sosok demit itu. Aku segera membuka mata, mencoba mencari tahu, dan ternyata yang kulihat, sosok yang membawa payung hijau bergerak. Ia membuka payung hijau yang dipeganginya. Seketika aroma busuk menyeruak hebat. Tak lama setelahnya, ia menancapkan gagang payung itu ke tanah. Kemudian sosok yang membawa kendi itu berjalan. Ia hendak mengeluarkan sesuatu, tetapi seolah ada sesuatu yang aneh, kemudian ia urungkan. Kali ini dia berbalik, berjalan ke arah keranda. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Kuletakkan tanganku di depan mulut agar bisa meredam teriakanku. Benar kan dugaanku?
jika di dalam keranda itu terdapat kepala-kepala yang kuikat saat dicungkup tadi. Dan aku baru menyadari satu kelalaian. Kepala Pak Suhar. Aku lupa untuk datang ke rumahnya terlebih dahulu. Tanpa mengeluarkan suara, keranda itu diangkatnya. Sosok yang membawa kendi mengambil kepala Najib dan langsung melemparkan asal ke depan rumahnya. Seketika kepala itu membuka matanya. Ia mengeluarkan jeritan nyaring yang memekakan telinga. Baru setelah itu kepulan asap muncul di sekitarannya, dan kepala itu lenyap entah kemana. Kromoleo, moleo, kromoleo. Suara itu kembali terdengar ketika rombongan pembawa keranda melangkah pergi. Bagaimana ini? Kenapa aku bisa lupa dengan Pak Suhar? Mungkin tidak apa-apa. Toh orang itu juga sudah meninggal. Mungkin tidak akan ada perubahannya. Sekarang aku harus segera pergi ke rumah Nekmar. Di sanalah sisa korban yang akan mereka ambil itu berada. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nekmar, sungguh di luar yang kubayangkan. Jalanan desa begitu sepi, membuatku harus tetap waspada akan sekitaranku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sekarang aku mulai khawatir dengan keadaan Najib. Laki-laki itu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Bagaimana kalau dia sedang terkena masalah? Apa aku harus kembali ke Cungkup terlebih dahulu? Aku segera menggelengkan kepala. Aku harus berkonsentrasi dan segera menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Aku percaya Najib akan baik-baik saja. Saat aku hendak melanjutkan perjalanan menuju rumah Nekmar, satu ingatan tiba-tiba saja muncul di kepalaku. Sebuah perkataan Najib kemarin malam. Bagaimana kalau Kromoleo menuntun kita kepada dalang semua ini? Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Lalu sebuah ingatan percakapan antara Agus dan Joko. Bapak minta kita untuk keliling desa. Pak Kades. Aku menoleh panik. Jika Pak Kades ada hubungannya dengan ini semua, bisa jadi Mbah Sugi juga merupakan komplotannya. Pantas saja dia meminta Om Panca untuk melaporkan hilangnya Sakti ke polisi. Maka dengan begini, aku dan Najib tidak akan sempat melakukan ritual itu. Aku bergegas berlari. Kali ini aku sudah tidak peduli jika ada warga desa yang tahu. Keselamatan keluarga kini ada di tanganku. Terlebih Sakti, bocah itu harus segera ditemukan malam ini juga. Aku takut orang-orang jahanam itu akan berbuat lebih jauh. Rumah Nekmar sudah dapat kulihat dari jauh, dan kondisinya tampak begitu sepi. Apa mereka semua masih di rumah Mbah Sugi? Pikirku. Segera aku menebarkan beras kuning ke sekeliling rumah. Kemudian aku menunggu sosok demit-demit itu muncul. Namun sudah kutunggu beberapa menit, aku tak kunjung melihat sosok mereka hadir. Apa ada yang salah? Seharusnya setelah rumah Najib, mereka ke rumah ini. Baru saja aku hendak berdiri, membuka pintu rumah, tiba-tiba saja aku rasakan hawa dingin yang membuat bulu kudukku meremang hebat. Spontan aku menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya aku. Sosok Kromoleo tanpa kusadari sudah ada di belakangku, berdiri menatapku dengan tatapan yang hampa. Tubuhku gemetaran. Aku sudah menaburkan beras kuning. Seharusnya kali ini aku menancapkan bambu yang kuambil di Cungkup tadi.
Tetapi aku sudah melanggar pantangan. Mereka kini menyadari keberadaanku. Aku hendak berlari dan menancapkan bambu itu ke depan rumah. Ketika aku sudah hampir sampai, bertepatan juga dengan suara minta tolong seseorang dari dalam rumah. "Setan!" teriakku kencang. Aku sudah tak peduli mereka melihatku atau tidak. Kalau tidak kulakukan sekarang, semua sukma orang yang sudah membuat perjanjian akan dibawanya pergi. Sosok demit pembawa payung sudah berdiri tepat di depanku. Ia membuka payung berwarna hijau yang sering digunakan untuk menutupi kepala mayat. Bau atau aroma yang ditimbulkan pun begitu busuk. Bahkan aku sampai tak mampu merasakan hidungku. Kemudian sosok laki-laki pembawa kendi bergerak ke arah keranda. Aku mengerang ketakutan. Takut jika sukmaku juga akan diambil oleh mereka saat ini. Tak kusangka dalam hidupku. Kupikir sosok demit itu berbentuk transparan tak dapat kulihat dengan jelas. Tetapi wujud mereka yang saat ini berada di depanku semua terlihat. Tetapi mereka yang berada di depanku saat ini terlihat begitu solid. Bahkan aku tak bisa membedakan bahwa mereka bukanlah manusia sesungguhnya. Buk! Kepala Om Panca jatuh di depanku, persis di depanku. Kemudian laki-laki itu melempar kepala bule Fatma dan Nekmar hampir bersamaan. Aku menjerit keras. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, posisi sedang tengkurap di lantai, tiba-tiba saja ada kepala orang jatuh tepat di hadapanmu. Aku segera bangun, mundur menjauh dari kepala-kepala itu dan juga sosok Romo Leo. Sebentar lagi pasti kepala sakti yang akan dilemparkannya. Tetapi tidak ada benda apapun yang jatuh setelahnya. Dan saat aku mendongakkan kepalaku, ternyata sosok pembawa kendi itu sedang menatap ke arahku dengan seringainya yang mengerikan, tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. "Sakti!" ucapku, karena sosok Romo Leo kembali berjalan menjauh dari rumah Nekmar. "Sakti!" teriakku kencang sekali lagi. Bodoh, kenapa jadi seperti ini? Bukannya dengan melakukan ritual itu, maka aku bisa menyelamatkan Sakti. Kenapa justru malah mereka membawa sukma Sakti? Aku sangat panik. Tidak menyangka setelah semua yang kulakukan, ternyata sia-sia seperti ini. "Najib," ucapku lirih, teringat dengan sosok laki-laki yang kini sudah menjadi suamiku itu. Aku segera berlari menuju ke arah Cungkup. Jantungku berdebar sangat keras. Aku sudah bisa menyelamatkan sukma keluargaku dan Najib. Kini tinggal menemukan sosok yang melakukan semua ini. Kalau benar itu ulah Pak Kades, akan kubalas semua perbuatannya. Lihat saja. Aku hampir tiba di Cungkup. Saat hendak masuk ke pekarangannya, kulihat beberapa orang sedang berjalan keluar. Tampak siluet orang berdiri dan dinaungi bayang-bayang cahaya senter yang mereka bawa. Aku tak berani mendekat. "Najib," kataku parau. Pasti suamiku berada di dalam Cungkup itu. Aku hampir mencapai pintu depan. Tetapi aku segera memutar ke samping, dekat dengan pohon beringin besar itu. "Mau dimulai sekarang, Pak?" ucap salah seorang pria.
Terserah, yang penting selesaikan. Sudah tidak ada waktu, kata pria satunya lagi. Lalu bagaimana dengan mereka? Tanya suara pria pertama. Gus Agus, bunuhlah. Setelah itu buang jasadnya ke jurang sana, sahut pria kedua. Aku menarik napas kuat. Agus, orang itu pemuda yang tadi di rumah Najib kan? Jangan-jangan yang dimaksud mereka itu Najib dan Sakti. Lalu bocah ini bagaimana? Tanya Agus lirih. Setelah selesai, kita gantung jasadnya di atas makam ini, kata pria kedua yang belum ku ketahui identitasnya. Tanganku mengepal kuat. Benarkan dugaanku? Merekalah orang-orang yang sudah melakukan ritual busuk ini. Aku yakin Sakti ada di dalam cungkup itu. Aku segera berdiri, sama sekali tidak ada ketakutan. Tetapi saat hendak melangkah masuk, bangsat, umpatku kembali jongkok. Kenapa? Kenapa mereka mesti muncul sekarang? Aku berusaha mencari beras kuning di saku jaket yang kukenakan, namun tak kutemukan. Pasti terjatuh saat berada di rumah Nek Mar tadi. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Klek. Pintu cungkup terbuka. Aku melihat siluet seseorang yang tak kukenali. Wiswayai. Sudah waktunya, kata pria itu. Entah apa yang dia lakukan, aku hanya bisa merasakan udara di sekelilingku semakin terasa begitu sesak. Bawa anak itu, perintahnya. Aku menoleh ke arah cungkup, masih tidak bisa melihat siapa yang melakukan ini semua. Kini yang kulihat salah seorang di antara mereka menggotong tubuh kecil yang sangat kukenali wujudnya. Sakti, ucapku lirih. Siram kendi ke arah Kromoleo saat sudah melakukan 7 putaran. Ucap suara Ratih jelas di telingaku. Aku mulai panik, menoleh ke arah sekeliling mencari keberadaannya, namun tak kutemukan sosok wanita itu. Aku kembali menoleh ke arah cungkup. Kendi yang dimaksud oleh Ratih pasti yang tadi kami bawa. Sekarang yang harus kulakukan hanya berpikir bagaimana caranya masuk kembali ke cungkup. Kalau aku tidak segera bergegas menghentikan mereka, pasti nyawa Sakti dan Najib yang akan melayang. Tapi apa yang harus kulakukan? Kembali ke desa untuk meminta bantuan atau nekat menghajar mereka sendiri? Kita! Astagfirullah, ucapku kaget. Kata Om Panca pelan. Aku mengangguk seketika Om Panca melepaskan tangannya. Gimana Najib? Aku menggeleng. Mungkin di dalam sana. Tadi dia mencoba mencari tahu. Ucapku menegaskan bahwa kami tadi berpisah. Bagaimana? Om melihatmu berlari dari rumah, makanya Om ikuti. Ujar Om Panca. Aku mengangguk. Sekarang mau bagaimana Om? Kita tunggu. Setelah mereka lengah, baru kita hajar sekuat tenaga. Masih bisa pencak silat kan? Tanya Om Panca. Aku mengangguk mantap. Jangan sampai Kromoleo melihatmu Om, pintaku. Semua sudah kujalani. Dari bertemu demit sialan sampai harus meminum sesuatu yang memualkan. Kini kami melihat seseorang sedang membakar kemenyan. Sosok Kromoleo juga mulai bergerak pelan. Waktu kami tidak banyak. Ardi? Ucap Om Panca lirih. Siapa? Orang yang dulu ditolak oleh bulekmu. Jawab Om Panca. Oh,
Jadi sekarang ceritanya sudah lengkap. Bukan hanya soal weton, tapi ada dendam kesuma di sana. Tapi sudahlah. Toh aku juga sekarang punya dendam pribadi padanya. Pilihannya cuma satu. Dia yang mati atau kami semua yang mati. Aku memberi isyarat kepada Om Panca agar segera bergerak. Langsung saja laki-laki itu menghambur keluar tepat saat sosok Romoleo berada di sisi cungkup lainnya. "Sial, kui anakku," kata Om Panca murka. Ia membabi buta menghantamkan kepalan tangannya kepada orang yang belum ku ketahui. Menyadari ada celah, aku bergegas keluar, tetapi segera kuurungkan sebab tiba-tiba saja orang yang tadi kutemui muncul dari dalam. "Panca?" ucap Agus kaget mendapati orang yang bernama Pardi sudah terkapar di depan pintu. "Bangsat kalian!" umpat Om Panca yang langsung saja menghambur berkelahi dengan orang-orang sialan itu. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku segera berlari masuk ke dalam. Ini yang kudapati jauh-jauh lebih mengerikan. Dapat kulihat sosok Najib yang tersungkur bersimbah darah. Dan yang paling membuatku kaget, "Pak Kades," ucapku saat melihat sosok tua itu sudah duduk lemas di ujung ruangan. Sedangkan perkelahian seru antara Om Panca dan orang-orang itu masih juga berlanjut. Entah apa yang terjadi, aku tidak tahu. Seolah mereka tidak melihat keberadaanku, tapi itu tidak penting sekarang. Om Panca mulai kewalahan. Dia dihajar habis-habisan oleh ketiga orang itu. Segera kuedarkan pandanganku mencari sesuatu untuk kujadikan senjata. Mataku terpaku pada batu nisan di depanku. Segera aku berlari bergegas mengambil batu itu. Saat aku menolehkan kepala, Om Panca sudah tersungkur dengan muka dipenuhi darah. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghambur dan memukulkan batu nisan itu ke salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga. Agus tumbang terkena pukulanku, sedangkan Joko sudah kabur. Dan orang yang bernama Pardi sudah jatuh tersungkur karena kakinya dipegangi oleh Om Panca. "Bangsat!" umpatku langsung memukulkan batu itu ke punggung Pardi. "Kita!" teriak suara Ratih kencang di telingaku. Aku tersentak kaget, lupa jika masih ada yang harus segera kulakukan. Aku mencari keberadaan kendi yang terjatuh ketika aku melakukan ritual bersama Najib tadi. Saat kulihat benda kecil itu berada di bawah keranda, segera aku mengambilnya. Untung masih ada sisa air yang ada di dalamnya. "Romoleo," terdengar suara dari arah luar cungkup. Aku segera berlari keluar. Kini kulihat tubuh Sakti menggelepar seperti orang berpenyakit epilepsi. Satu demit laki-laki itu bergerak membuka payung hijaunya. Ia sudah hampir menancapkan ujung kayu pegangan itu ke tanah. Sementara itu, 4 sosok lainnya yang membawa keranda juga sudah bergerak. Mereka seperti sedang menurunkan keranda yang mereka bawa. "Terlambat," ucap laki-laki yang tadi kupukul dengan batu. Tanpa menjawabnya, aku melangkah mengambil kendi yang ada di sisi tubuh Sakti dan tanpa ampun langsung kusiramkan ke arah laki-laki itu. "Bangsat!" umpatnya ketakutan. Aku tahu, perasaanku mengatakan bahwa air yang ada di kendi ini adalah media yang digunakan untuk mengambil sukma yang akan ditandai.
Seharusnya air ini diguyurkan kepada sakti yang menjadi tumbal utama dari ritual ini. Kulihat demit Kromoleo mulai mengangkat kembali kerandanya. Mereka satu persatu keluar dari pekarangan cungkup ini. Sementara itu, tubuh sakti menegang. Ia seolah mengerjap. "Bapak!" teriaknya. Aku mengerang lega, melihat ke arah Om Panca yang bergerak lemas menuju arah sakti. Sedangkan laki-laki yang tak ku kenali sudah pingsan karena tambahan pukulan dari Om Panca. Sementara aku segera bergerak ke arah Najib. Ku periksa napasnya, masih terasa. "Bodoh," katanya kuat. "Kenapa malah jadi seperti ini, Mas?" ucapku lirih. Beberapa hari berlalu semenjak kejadian di Cungkup itu. "Jadi Pardi di penjara?" tanyaku saat kami berbincang di rumah Nekmar. "Iya, tapi dia sulit untuk berbicara. Beruntung Pak Kades datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawaku sudah di bawah demit itu. Makanya jangan sok kuat," kataku jengah. Entah mulai dari mana, awalnya yang terasa hambar kini mulai berbunga. Perasaanku kepada Najib seolah tumbuh dengan sendirinya. Aku masih penasaran, bagaimana Pardi bisa menculik Sakti ya? Tanyaku. "Dia memang sudah merencanakan semua. Ya lagi apes aja. Pintu belakang tidak dikunci waktu itu," kata Om Panca. "Jadi sudah selesai. Sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan dengan demit itu kan? Jadi mata batinku sudah bisa ditutup toh?" kataku senang. Semua orang di ruangan itu diam. Mereka menoleh satu sama lain. "Dok, bukan begitu. Tapi maaf, kalau kamu yang dipilih Danyang itu untuk mengetahui semuanya. Berarti sekarang kamu sudah terikat dengan Cungkup itu untuk menjadi kuncanya," kata Mbah Sugi sabar. Aku kaget, benar-benar tak bisa kusembunyikan. Kupikir setelah ini semua akan selesai. Ternyata aku malah mendapatkan mandat untuk menjaga tempat terkutuk itu. "Tenang, Sitaku sayang, suamimu ini akan selalu menemanimu," kata Najib penuh kasih. Semua orang yang awalnya serius tiba-tiba saja menolehkan kepalanya jengah. Hanya Bule dan Nekmar yang tertawa cekikikan. "Mbak, ayo kita ke Cungkup," ajak Sakti yang sudah lengkap memakai pakaian kuda lumpingnya. "Ih, najis, ogah, sendiri aja sana," ucapku yang masih trauma dengan tempat itu. Selesai. Sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel Suara Kala dan juga sudah menyimak cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita lainnya dari Netra Kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.